Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah, mahasiswi jurusan Psikologi Universitas Mercu Buana Meruya, Jakarta. Seperti yang kita ketahui, pada era sekarang banyak kaum dari LGBT yang menampakkan dirinya secara terang-terangan. Nah, hal ini mengingatkan saya kepada salah satu kisah dari kaum Nabi Lut alaihi salam. Nah, hal ini dikisahkan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 77 sampai ayat 83. Nah, hal ini dimulai pada saat diperintahkannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut alaihi salam untuk terus berdakwah kepada kaum Sodom, di mana kaum Sodom ini telah melakukan penyimpangan besar, yaitu memilih pasangan yang sesama jenisnya. Nabi Lut alaihi salam sendiri merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut menikah kepada seorang wanita yang bernama Waliah dan dikaruniai dua orang putri yang bernama Raisa dan Zahrata. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan kaum yang identik dengan kerusakan moral yang sangat parah. Mereka tidak memiliki agama, tidak memiliki belas kasihan, dan tidak memiliki nilai kemanusiaan. Di mana pada saat itu pencurian dan perampokan terjadi hampir setiap hari, di mana yang kuat menjadi penguasa dan yang lemah menjadi korban. Yang lebih parahnya lagi, mereka melakukan maksiat dengan terang-terangan, di mana mereka berhubungan seks kepada sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, seperti yang tercantum pada surah Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya di bawah pengawasan dua hamba yang saleh. Di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat bagi para suami. Hanya sedikit dari kaum Sodom yang mengikuti perkataan Nabi Lut alaihi salam. Pada saat Nabi Lut alaihi salam masih tinggal di Sodom, Nabi Lut alaihi salam senantiasa berdakwah kepada masyarakat Sodom. Tapi respon yang didapatkan oleh Nabi Lut alaihi salam dari kaum Sodom sendiri itu adalah sebaliknya. Mereka malah menghiraukan Nabi Lut alaihi salam. Parahnya lagi, kaum Sodom malah menantang Nabi Lut alaihi salam. Nah, pada saat itu, Nabi Lut alaihi salam senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah untuk diturunkan azab kepada kaum-kaum Sodom yang tidak mendengarkan kata Nabi Lut alaihi salam. Beberapa hari kemudian, setelah Nabi Lut alaihi salam berdoa dan meminta diturunkan azab ke kaum Sodom kepada Allah, 3 malaikat datang menghampiri Nabi Lut alaihi salam. Nah, 3 malaikat itu menyamar sebagai orang yang sangat rupawan. Tapi kedatangan mereka hanya diketahui oleh Nabi Lut alaihi salam dan istrinya yang durhaka. Namun, hal yang tidak diinginkan Nabi Lut alaihi salam terjadi. Istri Nabi Lut alaihi salam yang durhaka itu memberitahukan kepada kaum Sodom bahwa Nabi Lut alaihi salam menerima tamu yang sangat rupawan. Nah, pada saat itu juga ketika kaum Sodom telah mengetahui bahwa Nabi Lut alaihi salam menerima tamu yang rupawan, mereka langsung menghampiri kediaman Nabi Lut untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat kaum Sodom datang ke rumah Nabi Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam sendiri tidak ingin membuka pintu untuk para kaum Sodom yang ingin melihat tamunya itu. Tetapi karena kaum Sodom ini terus mendobrak-dobrak pintu Nabi Lut alaihi salam, akhirnya Nabi Lut membuka pintunya. Nah, ketika kaum Sodom ini berhasil masuk dengan menobrak pintu rumah Nabi Lut alaihi salam, malaikat yang tadi menyamar jadi orang rupawan itu tiba-tiba membuat mata para kaum Sodom ini menjadi buta. Nah, setelah kejadian itu, malaikat yang tadi menyamar sebagai orang rupawan itu ingin meninggalkan kediaman Nabi Lut alaihi salam. Tapi sebelum mereka meninggalkan kediaman Nabi Lut alaihi salam, 3 malaikat ini berkata kepada Nabi Lut alaihi salam yang tertulis pada Al-Quran surah Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka itu di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, pada saat itu juga 3 malaikat tadi meminta kepada Nabi Lut dan masyarakat Sodom yang bertakwa kepada Nabi Lut alaihi salam itu untuk meninggalkan kota Sodom. Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu itu datang, seperti yang diceritakan pada Al-Quran surat Hud ayat 82.
yang berbunyi, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikan. Dan kami hujani mereka dari batu dan tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Demikian kisah Nabi Lut alaihi salam yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa jadi pelajaran dan kita senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.